Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Nadia Putri dengan NIM 2010201002 dari kelompok 4 mata kuliah media pembelajaran. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ovipar. Ovipar adalah perkembangbiakan hewan secara bertelur. Perkembangbiakan secara ovipar ini ternyata memberikan beberapa manfaat yang baik untuk embrio atau induk hewan tersebut. Berikut ini beberapa manfaat yang diperoleh pada hewan ovipar. Yang pertama ada embrio yang dalam cangkang lebih terlindungi dari lingkungan, misalnya dari cuaca panas atau dingin. Yang kedua, telur kuning bisa dimanfaatkan sebagai makanan untuk embrio. Yang ketiga, amnion yang ada dalam cangkang berguna untuk sumber protein dan air. Yang keempat, embrio terlindungi dari guncangan dan bebatuan. Yang kelima, melindungi embrio dari predator karena biasanya telur diletakkan dalam sarang. Yang keenam, cangkang dimanfaatkan sebagai pelindung. Dan yang terakhir, apabila telur tidak diurus, maka telur bisa dikembangbiakan oleh manusia dengan berbagai metode perkembangbiakan. Hewan ovipar ini memiliki beberapa ciri, yaitu yang pertama, tidak mempunyai kelenjar susu, tidak mempunyai daun telinga, dapat mengerami telurnya, dan yang terakhir, tidak menyusui anaknya. Baiklah, di sini saya mempunyai beberapa contoh dari hewan ovipar. Sebelum saya memberikan contoh, saya akan terlebih dahulu memberitahu bagaimana cara membuat media pembelajaran untuk media ovipar ini. Pertama, siapkan sebuah karton, kemudian satu spidol, lalu satu lem kertas, gunting, dan media pembelajaran yang akan kita tempel pada karton nanti. Langkah pertama, gunting karton sesuai yang akan kita butuhkan. Kedua, tulis materi yang akan kita jelaskan. Terakhir, tempel gambar-gambar materi menggunakan lem kertas sehingga menjadi seperti ini. Nah, setelah membuat media pembelajaran tadi, di sini saya akan menjelaskannya. Yang pertama ada ayam. Mengapa ayam disebut dengan hewan ovipar? Karena ayam memiliki ciri-ciri yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama, tidak memiliki kelenjar susu, tidak mempunyai daun telinga, dapat mengerami telurnya, dan tidak menyusui anaknya. Ayam ini termasuk ke kelompok unggas. Yang kedua ada buaya. Mengapa buaya disebut hewan ovipar? Karena memiliki ciri-ciri yang sudah saya jelaskan. Kura-kura juga memiliki ciri-ciri yaitu tidak mempunyai kelenjar susu, tidak mempunyai daun telinga, tidak menyusui anaknya, dan dapat mengerami telurnya. Dan yang terakhir ada ular. Ular ini termasuk ke hewan ovipar juga karena memiliki ciri-ciri seperti kura-kura tadi. Buaya, kura-kura, dan ular ini termasuk kelompok reptil. Selain reptil dan unggas, ovipar juga memiliki kelompok-kelompok lain seperti kelompok amfibi dan kelompok ikan. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Untuk selanjutnya yaitu penjelasan hewan vivipar dan ovovivipar akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia dengan NIM 2010201009 dari kelas PGMI 6. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sebuah media pembelajaran yang bernama media vivipar. Sebelum kita masuk kepada pembahasan contoh media vivipar, ada baiknya kita mengetahui pengertian dari hewan vivipar. Hewan vivipar adalah salah satu perkembangbiakan dengan cara melahirkan atau beranak. Hewan vivipar adalah termasuk kepada golongan hewan mamalia atau hewan yang dapat menyusui. Setelah pembuahan, sel telur hewan vivipar akan berubah menjadi embrio dan akan berkembang di dalam tubuh si induknya atau si betina. Baiklah, sebelum kita masuk kepada contoh, kita terlebih dahulu harus mengetahui ciri-ciri dari hewan vivipar. Yang pertama, memiliki
kelenjar susu, yang kedua memiliki daun telinga, yang ketiga tubuhnya akan ditutupi oleh bulu atau rambut yang sangat lebat. Yang keempat adalah hewan ini termasuk kepada hewan mamalia atau hewan yang dapat menyusui. Yang kelima adalah dia akan berkembang biak di dalam tubuh induknya setelah atau sebelum melahirkan. Baiklah, langsung saja kepada materi media pembelajaran vivipar. Contoh dari hewan vivipar yang pertama yaitu hewan anjing. Anjing termasuk kepada hewan vivipar yang merupakan hewan yang dapat melahirkan atau beranak. Ini adalah gambar dari anjing. Kita tempelkan di sini yang pertama. Ini merupakan hewan anjing. Yang selanjutnya adalah sapi. Sapi termasuk kepada contoh hewan yang dapat melahirkan dan dapat menyusui para anak-anaknya. Yang kedua adalah sapi. Ini adalah contoh dari hewan sapi dan kita tempelkan kepada media kita. Yang selanjutnya adalah hewan rusa. Hewan rusa merupakan hewan mamalia juga yang dapat menyusui. Ini adalah gambar dari rusa. Kita tempelkan di bagian atas. Dan selanjutnya adalah hewan kerbau. Ini adalah kerbau, dia memiliki tanduk yang sangat tajam di bagian telinganya. Ini adalah gambar kerbau. Yang selanjutnya adalah keledai. Dan ini adalah gambar dari keledai dan merupakan hewan mamalia juga dan memiliki bulu yang sangat lebat. Kita tempelkan di bagian keledai. Dan selanjutnya adalah hewan kambing. Ini adalah contoh dari hewan kambing. Kita letakkan di bagian kambing. Yang selanjutnya adalah hewan kanguru. Kita cari hewan kanguru. Ya, ini adalah hewan kanguru. Dan kita tempelkan lagi. Yang selanjutnya adalah monyet. Monyet termasuk hewan mamalia yang dapat menyusui dan bisa melahirkan atau beranak. Kita tempelkan di bagian monyet. Yang selanjutnya adalah atau yang terakhir yaitu hewan onta. Ini adalah gambar onta dan kita letakkan di paling akhir. Dan lihat ini, semuanya sudah terisi semuanya. Baiklah, mungkin ini saja media yang bisa saya jelaskan mengenai media vivipar yang merupakan hewan atau yang dapat melahirkan atau beranak, yang disebut juga dengan hewan mamalia atau hewan yang dapat menyusui. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Melisa dengan NIM 2010-2010-12. Di sini saya akan membuat media pembelajaran sederhana yaitu pada hewan ovovivipar. Adapun alat dan bahan yang kita perlukan yaitu kertas karton, kardus, penggaris, lem hakol, pena, gunting, gambar hewan yang telah kita print. Selanjutnya yang terakhir yaitu bacaan media pembelajaran sederhana. Berikut ini tutorialnya. Langkah yang pertama, potong kardus yang tadi sebesar 42 cm dan juga 2. Nah, adapun langkah yang terakhir, tempelkan poster hewan yang telah kita print tadi pada kertas karton dan kardus yang telah kita siapkan tadi.
Baiklah, tadi kita telah melihat bagaimana tutorial pembuatan media pembelajaran sederhana, yaitu pada hewan ovovivipar. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu ovovivipar. Nah, ovovivipar adalah suatu cara berkembang biak pada hewan, yaitu dengan cara bertelur di dalam tubuh induknya. Tetapi cadangan makanan yang diperoleh embrio berasal dari dalam telur tersebut, bukan dari tubuh induknya. Adapun ciri pada hewan ovovivipar ini yaitu yang pertama, janin yang ada di dalam telur merupakan makanan dari cadangan makanan yang sudah ada di dalam telur. Nah, yang kedua, saat mencapai usia matang, telur menetas dalam tubuh induknya dan anak pun keluar dari dalam tubuh sang induk. Adapun fungsi atau kegunaan dari pembuatan media pembelajaran sederhana hewan ovovivipar ini yaitu supaya kita lebih mudah memahami hewan apa saja yang termasuk ovovivipar. Nah, cara penggunaan media pembelajaran sederhana ini yaitu dengan cara kita mengamati dan memperhatikan hewan apa saja yang termasuk dalam hewan ovovivipar. Nah, sebagai contohnya seperti yang ada di media yang telah kita buat ini. Yang pertama yaitu pada ikan hiu. Nah, ikan hiu itu termasuk pada hewan ovovivipar. Mengapa dikatakan hewan ovovivipar? Karena pada hiu itu dengan cara bertelur. Namun pada saat ketika ia sudah waktunya untuk melahirkan, maka ikan hiu ini akan melahirkan populasi yang baru. Adapun contoh dari hewan ovovivipar yaitu pada ikan hiu. Nah, mengapa pada ikan hiu dikatakan dengan hewan ovovivipar? Karena janin yang ada di dalam telur itu mendapatkan makanan dari cadangan yang ada di dalam telur. Nah, yang kedua yaitu kadal. Nah, begitu pula dengan kadal, yaitu sama alasannya dengan ikan hiu tadi. Nah, yang ketiga kuda laut. Nah, kuda laut ini sama halnya dengan ikan hiu dan juga kadal. Nah, yang keempat itu bunglon. Nah, bunglon ini sama saja seperti hewan yang telah saya sebutkan tadi. Dia mempunyai alasan yang pertama, itulah dia dikatakan dengan hewan ovovivipar. Nah, yang kelima yaitu ikan pari. Nah, ikan pari itu janin yang ada di dalam telur mendapatkan makanan dari cadangan makanan yang ada di dalam telur tersebut. Nah, saat memasuki usia yang matang, maka telur akan menetas dalam tubuh induknya dan anak pun keluar dari rahim sang induk. Ikan gupi sama halnya dengan kelima hewan yang telah saya sebutkan tadi. Maka janin yang ada di dalam telur mendapatkan makanan dari Nah, mungkin itu saja beberapa hewan yang termasuk ovovivipar yang dapat saya jelaskan. Saya mohon maaf jika banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Taufikul Hakim, NIM 2010-2010-26. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit dan memberikan contoh apa itu ovipar, vivipar, dan ovivipar. Baiklah teman-teman, langsung saja kita masuk. Yang pertama yaitu ada ovipar. Di sini yang pertama yaitu ada contoh hewan ovivipar. Yang pertama yaitu ayam. Ayam ini cara berkembang biaknya mulai bertelur sejak berusia 5-7 bulan. Frekuensi ayam bertelur akan bervariasi tergantung musim dan usia ayam. Baiklah teman-teman, itu saja tentang dari ayam ini. Selanjutnya yaitu ada ikan. Nah, contoh kedua yaitu ada ikan. Ikan ini pada umumnya dikelompokkan jenis ikan berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Diawali dengan induk yang mengeluarkan telurnya dengan jumlah yang sangat banyak. Kemudian ikan akan mengeluarkan telur setelah dibuahi sperma dan telur akan menetas menjadi anak ikan. Baiklah teman-teman, ini saja contoh dari ikan dari contoh kedua ini. Selanjutnya yaitu contoh dari hewan vivipar. Baiklah, akan saya jelaskan sedikit tentang pertama yaitu kucing. Ini saya ada gambar kucing. Nah, ini contoh dari hewan vivipar. Yang pertama ini kucing. Kucing juga berkembang biak dengan cara melahirkan anak. Setelah melahirkan, kucing menyusui anaknya. Baiklah teman-teman, selanjutnya yaitu di sini ada lagi yaitu penjelasan tentang ovovivipar. Ya teman-teman, di sini ada contoh juga dari hewan ovovivipar. Ini yang pertama yaitu ikan hiu. Di sini mengapa ikan hiu termasuk binatang atau hewan ovovivipar? Sebab hiu dapat menyimpan telur di dalam tubuhnya. Telur tersebut nantinya akan menetas dan hiu akan melahirkan anaknya. Saat pertumbuhan embrio sudah cukup untuk berkembang di luar tubuh induknya. Baiklah teman-teman, itu saja yang dapat saya jelaskan dalam kesempatan ini. Bila kurang saya mohon maaf, Allah saya mengampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.